Emangnya jadi YouTuber harus pakai strategi? Kayak perang aja. Makanya tonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Oke? Oke, ketemu lagi dengan Bayu Channel. Salam kenal yang baru menemukan channel ini. Salam sehat, salam sukses untuk teman-teman semua. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa, dan dilimpahkan rezeki yang barokah. Amin. Salam gas tipis-tipis. Oke, kali ini kita reading malam sambil biasa ngobrol ngalor ngidul. Untuk pembahasan kali ini saya mau membahas tentang strategi YouTuber, khususnya YouTuber pemula. Ya, seperti saya. Walaupun ya tahu sendiri, subscribe saya juga belum banyak karena saya juga baru seumur jagung, alias masih unyu-unyu tuh. Tapi yo, apa salahnya kita berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Oke, jadi YouTuber itu juga bisa diibaratkan di area peperangan ya. Tentu saja kita perang untuk memikat penonton dan bersaing melawan YouTuber-YouTuber yang sudah kuat-kuat. Gimana caranya video-video kita itu bisa menang melawan YouTuber yang sudah kuat-kuat? Ya, setidaknya bisa mengimbangi lah. Ya, kalau kita bisa mengimbangi, otomatis kan penonton kita banyak. Makanya kita perlu sebuah strategi yang tepat agar dapat viewer yang banyak. Otomatis kalau banyak penonton yang suka, mereka dengan sukarela akan mensubscribe channel kita. Itu aja. Oke, langsung aja ke pembahasan utama. Yang pertama itu yaitu tentukan target penonton. Jadi kunci algoritma YouTube itu kan adalah penonton. Karena kalau penonton kita nggak jelas, algoritma YouTube juga tidak akan berjalan dengan baik. Kita bikin video itu untuk siapa? Apakah untuk anak-anak, atau untuk ibu-ibu, atau remaja, atau siapa? Maka di sini akan berhubungan erat dengan thumbnail dan judul yang kita buat. Ya, kita bisa mengibaratkan diri kita sendiri sebagai penonton. Ketika kita di beranda YouTube, apa yang kita cari, apa yang akan kita tonton? Makanya seperti saya bilang tadi, itu berhubungan dengan thumbnail dan judul. Itu seperti itu. Jadi kalau kita udah tahu siapa calon penonton kita, itu nanti kita akan lebih terkonsep untuk membuat video atau konten. Itu seperti itu. Nah, terus selanjutnya yang kedua itu menentukan topik yang pas.
Makanya kalau kita udah tahu target penonton, kita dalam menentukan topik juga lebih enak. Jadi kita buat topik itu ya jangan asal-asalan. Kita buat topik yang pas dengan penonton kita. Yang jelas topik yang kita pilih itu harus sesuai dengan channel kita. Ya setidaknya masih ada sangkut pautnya lah dengan jenis channel kita. Seperti saya bilang tadi, jangan membuat topik yang campur aduk. Ya semisal topik mancing, ya seputaran mancing, silahkan dibahas seputaran mancing itu, tahu sendirilah apa aja. Jadi jangan topik mancing nanti dicampur dengan topik memasak. Oke, kalau memasaknya ikan itu masih berhubungan, tapi kalau masaknya yang lain, nah itu jadi aneh. Mungkin topik mancing masaknya roti, nah ini kan nggak masuk. Terus mungkin ya, jadi dua hal ini adalah bagian dasar atau sebagai pondasi channel. Jadi satu, menentukan target penonton, yang kedua menentukan topik yang pas. Jadi kalau pondasi ini udah bagus, maka channel akan berkembang dengan baik dan mendapatkan viewer yang banyak. Oke, untuk yang ketiga, manfaat bagi penonton. Ya, ini penting sekali ya, karena ini yang dapat membuat penonton itu kembali ke channel kita, dan otomatis ya setidaknya mereka karena senang, karena cocok, itu jadi subscribe channel kita. Karena biasanya seperti itu, penonton mulai mengenal channel kita itu membahas tentang apa, dan itu memberi manfaat bagi mereka. Jadi kalau mereka merasa video-video di channel kita itu bermanfaat, maka konten-konten kita itu akan ditunggu, karena mereka merasa bermanfaat channel kita itu bagi mereka. Itu seperti itu. Terus yang keempat, membaca data analitik. Ya, kita harus mulai belajar membaca data analitik channel kita. Tujuannya untuk apa? Nah, dari data analitik itu kita bisa lihat video mana aja yang mendapatkan banyak subscriber, topik apa aja yang diminati, video apa aja yang banyak ditonton, terus yang nonton banyak subscribe atau belum, khususnya pada bagian retensi penonton dan nilai tayang itu seberapa banyak. Satu lagi, dari jenis sumber traffic penonton. Nah, itu dari mana aja? Apakah penelusuran atau rekomendasi atau lainnya? Nah, itu kita harus pintar-pintar membaca di situ, karena untuk ya saat kita membuat konten-konten selanjutnya, kita akan lebih terarah dan terkonsep. Kalau masalah traffic itu nanti bisa kita
memasang SEO, ya semacam kata-kata kunci itu tadi, seperti yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Tuh ya, kita sama-sama belajar. Jadi gimana caranya kita pasang SEO di judul khususnya ya, judul, deskripsi, dan tag. Itu seperti itu. Terus yang selanjutnya itu kelima, buat penonton itu terbiasa dengan konten kita. Artinya kita harus konsisten dengan konten di channel kita itu, agar ya penonton itu bisa bolak-balik dan selalu menunggu konten-konten baru kita itu tadi. Itu seperti itu. Jadi otomatis kalau penonton udah merasa senang, merasa cocok dengan konten kita, yang jelas viewer itu akan otomatis bertambah terus, dan diimbangi dengan banyak yang subscribe channel kita. Jadi insya Allah untuk mengejar 4000 jam tayang dan 1000 subscriber itu lebih cepat untuk terpenuhi. Tuh. Oke, itu aja ya teman-teman, sedikit ya obrolan saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Salam gas tipis-tipis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.